Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irlina Nuanti. Saya akan menjawab pertanyaan apa yang sudah sahabat pelajari dari training dasar hari ini pada materi kurikulum dasar Bimba. Kurikulum dasar Bimba, kurikulum yang mendasari penerapan seluruh kurikulum yang ada di Bimba A.I.U.E.O. Mempelajari metode Bimba sebagai pondasi, membangun minat dan pondasi penerapan kurikulum baca, tulis, dan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan paradigma Bimba melalui metode Bimba, yaitu Far Learning, Small Step System, dan Individual System. Filosofi kata Bimba, prosesnya mutlak wajib Far Learning. Bagaimana cara penerapan paradigma Bimba? 1. Berkomitmen, bertanggung jawab untuk mau belajar dan menggunakan paradigma Bimba. Yang kedua, prosesnya wajib menggunakan metode Bimba Far Learning. Yang ketiga, evaluasi prosesnya membimbing dan yang dibimbing. Metode Bimba yang pertama, hak anak. Hak anak terdapat juga di dalam 7 nilai dasar Bimba ayat 2 dan ayat 5. Yang kedua, teori dalam pendidikan. Yang pertama, the law of effect, yaitu hukum akibat. Jika menyenangkan, anak akan diulang-ulang. Dan yang kedua, the law of expresses. Jika anak mengulang dan dilatih, maka anak akan mampu. Yang ketiga, the law of readiness. Jika anak diulang dan mampu, maka anak akan siap. Itu semua minat yang menggelora. Sebagai proses yang saling berkaitan dalam menumbuhkan karakter minat belajar anak secara instruksis. Yang pertama, Far Learning, Small Step System, dan Individual System. Itu Far Learning. Fun Learning adalah suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Mengapa konsep belajar di Bimba harus menyenangkan? Karena merupakan konsekuensi di mana seluruh kegiatan yang ada di Bimba harus sepenuhnya menyenangkan dengan konsep bermain sambil belajar. Kapan harus Far Learning? Kapanpun, dimanapun, dan setiap saat. Siapa yang merasakan Far Learning? Anak-anak. Siapa yang menciptakan Far Learning? Motivator. Siapa yang mengawasi Far Learning? Yaitu ketua unit. Bagaimana menciptakan Far Learning? Syarat mutlaknya Small Step System dan Individual System. Caranya yaitu yang pertama, evaluasi afeksi anak. Yang kedua, 5S. Yang ketiga, mengajak anak berdialog, bercerita, berdongeng, permainan. Yang keempat, membangkitkan rasa ingin tahu dengan tanda tanya. Yang kelima, mengajak anak verbal kata. Yang keenam, mengajak anak bermain modul kemauan anak dan kemampuan anak. Yang terakhir, memberikan reward atau apresiasi kepada anak spesial. Apa itu Small Step System? Small Step System adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, secara afeksi dan kognitif. Mengapa harus Small Step System? Karena tidak akan Far Learning jika tidak Small Step System. Tujuan Small Step System adalah agar selalu menyenangkan. Bagaimana cara agar Small Step System? Yaitu dengan cara Individual System. Apa itu Individual System? Individual System adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Mengapa harus individual system? Agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Motivator dapat melakukan pendekatan sesuai karakter dan kesukaan anak didiknya. Motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Untuk apa individual system? Agar proses belajarnya dapat dilakukan secara bertahap. Bagaimana cara agar dapat individual system? Selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. Harus memahami metode dan kurikulum Bimba. Melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Jangan minta dimengerti oleh anak. Yang terakhir, satu langkah ada di depan anak, siaga atau antisipasi.
Perbandingan classical system dan individual system. Kalau classical system yaitu perbandingannya banyak, materi seragam, kurikulum sudah ditentukan, guru sebagai sumber pembelajaran. Kalau individual system, perbandingannya sedikit, materi berbeda-beda, kurikulum menyesuaikan, dan anak sebagai subjek. Dan adapun metode penunjang variation skill, yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Kalau kognitif yaitu logika, contohnya membaca, matematika. Kalau afektif yaitu perasaan, kayak berdongeng, bercerita, berdialog, bernyanyi, permainan. Kalau psikomotorik yaitu bimba psikomotorik halus, yaitu bermain tangan seperti menulis, mewarnai, menghitung. Mengapa harus divariasikan? Karena anak rentan konsentrasi pendek, mudah teralihkan, dan cepat merasa bosan. Tujuannya adalah agar anak tetap semangat, tidak bosan, antusias, dan tertarik dalam kegiatannya. Bagaimana cara penerapan variation skill? Yaitu caranya dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang kita kenal dengan nama teori Bandul. Apa yang dimaksud dengan teori Bandul? Teori Bandul merupakan bagian dari variation skill di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Contoh penerapan teori Bandul seperti jam Bandul, dan jika ke kiri dan ke kanan itu seperti kegiatan selingan, ke kiri dan kegiatan selingan, dan berfokus pada kegiatan utama prioritas, melewati kegiatan utama dan prioritas. Kegiatan prioritas yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba A, I, U, E, O, membaca buku cerita, dan kegiatan selingan yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Dan waktu dan kegiatan di kelas Bimba jika offline 5 menit kegiatan pembuka, 45 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir atau penutup, 5 menit persiapan menunggu jemputan atau persiapan modul Bimba atau yang lainnya. Dan 60 menit tersebut harus sepenuhnya menyenangkan. Dan jika online, jadikan 30 menit tambah 10 menit di Bimba sebagai pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan. 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir. 10 menit privat dilakukan bergantian. Dan menjelaskan tentang cara placement test, berikan modul yang paling mudah. Jika anak mampu lanjut ke modul berikutnya sampai motivator mengetahui modul yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Perbedaan PMR dan PR. Jika PR kalau tidak mengerjakan itu bakal dapat hukuman. Kalau misalkan PMR yaitu permainan rumah, bisa mengerjakan di rumah atau bisa juga mengerjakan dengan motivatornya.